dari Jakarta, pinggang ramping dan jelita, kain songket baju sutra, sedap dipandang mata. Ilham Jumala Ismail atau Jumala lahir di Batavia pada 19 September 1918. Jumala lahir dari keluarga pedagang. Ayahnya memiliki toko kelontong. Sejak kecil, ia melihat ayahnya sibuk berdagang. Hingga suatu hari ia memutuskan keluar dari sekolah di Mulo ketika masih duduk di kelas 2 pada 1934 untuk meraih cita-cita menjadi seorang pedagang. Modal awal berwirausaha diperoleh dari ayahnya. Perjalanan berwirausaha Jumala cukup panjang. Ia mencoba segala macam bisnis. Usaha pertamanya adalah berjualan sarung Pekalongan. Setelah itu, ia merambah ke bisnis kuliner. Pada 1935, ia mendirikan 2 rumah makan di daerah Tanjung Priuk yang diberi nama Restoran Iran. Dari membuka restoran ini, ia punya banyak relasi bisnis. Lalu, ia juga berjualan merica. Jumala mengirim merica dari Batavia ke Lampung. Di Lampung, ia membawa cabai untuk dijual kembali di Batavia. Tak berhenti sampai di situ, Jumala juga menanam saham di toko sepatu bata. Ia kemudian menjadi kepala toko sepatu bata di Gang Kenanga, tak jauh dari Pasar Senen. Di tengah aktivitasnya di toko sepatu, ia melihat anak-anak muda yang berpakaian necis dan bersepatu. Dari sini, timbul niat mendirikan usaha jahit baju. Usai mempelajari segala hal tentang jahit-penjahit, pada 1940, Jumala kemudian mendirikan penjahitan bernama Broadway Stores di Keramat 58, Batavia Sentrum. Ketika sibuk dengan usaha penjahitannya, Jumala tengah keranjingan dengan film-film buatan dalam negeri. Ia mengenal Kartolo, yang merupakan seorang aktor dan musikus. Dalam beberapa kesempatan, Kartolo mengajak Jumala untuk mencicipi dunia film, tapi ia kerap menolak. Berulang kali diajak Kartolo, akhirnya Jumala luluh. Ia lalu melepaskan jabatan sebagai kepala toko sepatu bata, hanya memegang usaha penjahitan, dan lantas bermain film. Jumala bukanlah orang yang berasal dari dunia hiburan. Tapi, pada 1929, ia pernah menjadi pemain harmonika dan penyanyi di rombongan Malay Pemuda. Jumala lalu dikontrak Trans Film pada 1940. Tak main-main, ia langsung mendapat peran utama menggantikan posisi Raden Mochtar, aktor tenar yang hengkang karena perseteruan honor. Pihak Trans Film menganggap Jumala adalah sosok ideal pengganti Mochtar. Ia punya wajah tampan dan postur tegap. Jumala kemudian diduetkan dengan aktris populer kala itu, yakni Rukiah, yang merupakan istri Kartolo dan mantan lawan main Mochtar. Meski tak punya dasar dan pengalaman berakting, Jumala tampak tak kesulitan bermain di film pertamanya, yakni Surga K7 pada 1940. Film keduanya berjudul Ruki Hati, yang juga dirilis pada 1940. Di film ini, ia juga dipasangkan dengan Rukiah. Lantas, ia bermain di film Pusaka Terpendam dan Kuda Sembrani pada 1941.
Tuanku hanya ini kali saja mengizinkan aku menaik kuda terbang. Dengan perjanjian, yang lekas aku mesti kembali pulang. Oleh karena kecantikanmu selalu memanggil semangatku, aku datang juga kemari. Kau berat dengan kau punya kewajiban, tapi saya berat dengan saya punya perasaan. Kemarin Serdadu seorang penulis di majalah Percaturan Dunia dan Film edisi Februari 1942 mengkritik akting Jumala di film Pusaka Terpendam. Menurutnya, akting Jumala terlalu kaku dan tak natural. Film Kuda Sembrani adalah film terakhir Jumala. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada 1942, Transfilm ditutup. Setelah itu, nama Jumala tak pernah lagi terdengar di film Indonesia. Ia memilih kembali berwirausaha. Jumala wafat pada 10 Juni 1992. Hidung mancung, kain wirong batik kawung,